Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar mahasiswa-mahasiswi? Kita lanjutkan kembali untuk penyampaian materi perkuliahan kelima, pertemuan kelima, mata kuliah material listrik ya. Sebelum kita lanjut ya ke perkuliahan materi berikutnya, di sini kami sebagai dosen menyampaikan ataupun mereview ya materi pertemuan sebelumnya, pertemuan yang keempat ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita bisa dapat memahami dari struktur atom dan statistik dari sisi elektron, di mana struktur atom dan statistik elektron ya itu merupakan pilar utama ilmu kimia dan fisika modern ya. Perjalanan dari model partikel yang misalnya tak terpecah yang diciptakan oleh Dalton, kemudian berkembang ke model probabilitas gelombang yang dikembangkan oleh kuantum yang dikenal dengan mekanika kuantum, ya. Kemudian di sini terlihat ada evolusi pemikiran ilmiah ya bagi pencipta dari sisi struktur atom dan elektron. Elektron menempati tingkat energi diskrit yang dijelaskan oleh model Bohr ya dan juga diperhalus ya oleh mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum di mana elektron menempati energi diskrit ini oleh model Bohr ya. Kemudian ada empat bilangan kuantum ya, N, L, M, M, L, M, S, di mana ini setiap elektron dalam atom, proses pendefinisian. Kemudian ada beberapa aturan ya, aturan dari Abau, Pauli, dan juga Hahn yang menjelaskan konfigurasi elektron yang stabil dan bisa memprediksi sifat kimia tentunya. Jadi review pertemuan sebelumnya ya terkait dari sisi pengembangan struktur atom dan elektron yang terjadi. Kita masuk pada materi berikutnya, bagaimana kita bisa melihat konsep atom dan elektron statis ya, misalnya dari sisi studi kasus dan nanti ada soal-soal latihan tentunya. Perkembangan daripada teori atom ya, teori atom perkembangannya dapat kita lihat ya, di mana perjalanan dari sisi partikel padat ya, ada beberapa model teori perkembangannya dari awal tahun 1800-an ya, yang dikembangkan oleh Dalton, di mana atom sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Kemudian adalah dari sisi tahun berikutnya perkembangannya 1897 adalah Thomson ya, di mana modelnya berubah menjadi roti kismis ya, elektron tersebar di dalam suatu muatan positif dalam bola. Selanjutnya perkembangan pada tahun 1911 ya, oleh Rutherford di mana atom ini bermuatan positif di mana elektron itu mengelilingi seperti tata surya ya, dia mengelilingi. Perkembangan berikutnya pada tahun 1913 di mana elektron itu mengorbit pada tingkat energi tertentu yang stabil ya. Ini diciptakan oleh Bohr ya, diteliti oleh Bohr.
Perkembangannya maka muncullah mekanika kuantum yang saat ini ya, di mana elektron sebagai gelombang berada dalam orbital probabilistiknya ya. Ini tadi perkembangan teori-teori atom ya, dari awal sampai saat ini. Adapun struktur atom dan partikel daripada penyusunnya, itu ada inti atom, nukleon, dan elektron orbiting ya. Di mana inti atom terdiri daripada proton ya, bermuatan positif, dan neutron itu bermuatan netral dengan bisa sama-sama untuk menentukan massa atom ya. Kemudian elektron, elektron itu bermuatan negatif, dapat mengelilingi inti dan juga untuk menentukan sifat kimia atomnya ya. Kemudian keseimbangan di antara muatan ya dalam suatu atom netral ya, jumlah proton muatan positif itu sama dengan jumlah elektron muatan negatif. Contoh ya, contoh misalnya adalah natrium Na23 di mana nomor atomnya adalah 11, nomor massanya itu adalah 23. Dapat kita ketahui protonnya itu 11, elektronnya 11, neutronnya 23 dikurang 11 sama dengan 12 ya. Kemudian kita coba studi kasus ya. Studi kasus di mana studi kasus kita adalah model atom Bohr ya pada hidrogen. Model Bohr ini misalnya kita sederhanakan ya, ini sangat bisa efektif ya untuk kita bisa menjelaskan dari sisi spektrum diskrit ya atom hidrogennya. Ground state ya, elektron berada tingkat energi terendah N sama dengan 1, sedangkan ionisasinya energinya 13,6 eV diperlukan untuk melepaskan elektron sepenuhnya dari N sama dengan 1. Kemudian transisi Balmer, perpindahan dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2, menghasilkan foton ya, dengan energi 1,8 GeV. Ini merupakan garis spektrum merah ya. Contoh soalnya, hitung panjang gelombang ya, atau bisa dikatakan lambda, foton yang dipancarkan E sama dengan 1,8 GeV saat transisi elektron hidrogen dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Tentu kita bisa penyelesaiannya ya bisa dengan menggunakan konstanta Planck dan kecepatan cahaya ya. Jadi kalian coba nih untuk latihan dengan menghitung panjang eh, gelombangnya ya. Kemudian pada elektron statis dan bagaimana sih interaksi gayanya ya. Ada muatan statis ya, di mana elektronnya itu bermuatan negatif dengan kita melakukan suatu pengamatan sebagai partikel ya bermuatan statis dalam konteks struktur atom. Gaya daripada gaya elektrostatik ya merupakan gaya tarik Coulomb antara proton positif di inti dan elektron negatif di orbit. Ya, ini adalah merupakan suatu gaya eh, pengikat utama.
Kemudian jika ada gaya ya dari sisi tarik elektrostatik, elektron itu seharusnya bisa jatuh ke inti. Nah, tentu pada fenomena ini bisa kita atasi dengan ada dua konsep ya. Dalam model Bohr, keberadaan tingkat dari energi kuantum yang bisa stabil. Kemudian dalam mekanika kuantum, ya, ketidakpastian posisi dan momentum ini biasa prinsip ketidakpastian itu oleh Heisenberg ya. Nah, ini kita coba latihan kembali ya soal terkait dari sisi kritis ya. Mengapa sih elektron itu tidak jauh ke inti atom meskipun terjadi gaya tarik elektrostatik yang kuat? Nah, ini silakan nanti kalian coba ya untuk bisa menjawabnya. Baik, kemudian kita coba untuk soal latihan ya terkait dari sisi struktur atom dan klasifikasi. Pertama terkait dari sisi partikel isotop klorin. Pertanyaannya, berapa jumlah proton, neutron, dan elektron pada isotop 17C135? Jelaskan langkah perhitungannya. Kedua, klasifikasi atom. Jelaskan perbedaan antara isotop, isobar, dan isoton. Berikan masing-masing satu contoh untuk memperjelas konsep. Ketiga, penemu neutron. Nah, sebutkan nama penemu neutron dan jelaskan perannya dalam mengatasi masalah massa atom dalam teori atom awal ya. Nah, tentu kita dalam hal proses latihan ini adalah untuk pengembangan daripada konsep tamadun mandiri dan juga 7 nilai dasar dari yayasan ya, di mana pada konsep tersebut ya dari konsep tamadun mandiri dan juga 7 nilai dasar daripada yayasan kita ya eh, diminta bagaimana bisa memiliki pemikiran yang berkemajuan. Itu contoh salah satu ciri dari tamadun ya, memiliki pemikiran yang berkemajuan tentu dengan adanya soal ini mari kita coba ya berpikir solusi ataupun jawabannya seperti apa ya. Kemudian ini ada soal latihan berikutnya ya. Yang kedua, ini menyangkut dari sisi konfigurasi elektron ya. Bagaimana kita bisa memahami elektronnya ya dari sisi konfigurasi ion. Soalnya tentukan konfigurasi elektron lengkap untuk atom K dan ion ZA Z. Kemudian soal terkait prinsip kuantum. Jelaskan konsep dan aplikasi dari asas Abau ya, aturan Hahn dan juga larangan Pauli dalam pengisian orbital. Kemudian terkait unsur X, tulislah konfigurasi elektron, tingkat energi, dan elektron valensi untuk unsur dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Berikutnya soal latihan ya. Yang ketiga ini terkait dari sisi transisi elektron dan foton ya, menghubungkan perpindahan energi elektron dengan emisi cahaya. Energi foton ya, hitung energi foton yang dilepaskan ketika elektron atom hidrogen berpindah dari kulit N5 ke N sama dengan 2 ya. Spektrum atom ya, terkait spektrum atom jelaskan secara singkat proses emisi foton dan bagaimana proses ini bisa menghasilkan spektrum garis yang unik ya untuk setiap unsur. Kemudian stabilisasi ya.
Jika elektron itu tereksitasi ke tingkat energi N sama 2, ke tingkat energi berapakah elektron tersebut paling mungkin kembali untuk mencapai stabilitas? Nah, tentu dengan menggunakan persamaan energi foton ini, silakan nanti kalian coba latihan ya. Di- Nah, tentu dari tadi latihan ini saya berikan juga ringkasan lah jawaban ya. Nanti nanti tinggal kalian cek kembali dan kemudian kalian ulang kembali di mana ringkasan jawabannya dari sisi terkait struktur atom, di mana isotop itu memiliki 17 proton, 17 elektron, dan 18 neutron. Isotop merupakan atom dengan proton sama, neutronnya berbeda. Energi transisi ya N5 ke N sama dengan 2. Energi yang dipancarkan itu merupakan selisih energi tingkat N sama dengan 5 dan N sama dengan 2. Itu sekitar 2,86 eV ya. Konfigurasi elektron atom eh, kalium ya, di mana isoelektroniknya dengan argon dan tingkat stabilitas elektron ya tereksitasi ke N sama dengan 2 akan kembali ke N sama dengan 1. Dapat kita tarik, kita ambil suatu kesimpulan dan juga bagaimana sih tantangan ke depannya ya. Tentu kita lebih pada bagaimana bisa untuk penguatan konsep ya dengan banyak soal dan studi-studi kasus ya itu bisa em, efektif untuk memperkaya keilmuan kita dan memperkuat pemahaman kita. Kemudian kita bisa mengeksplor lebih lanjut ya dengan melakukan diskusi tentang momen dipol magnetik elektron. Nah, bagaimana kita bisa memahami atom? Karena atom ini merupakan kunci untuk kimia kuantum dan fisika zat padat. Tentu ada suatu tantangan daripada kuantum ya, bagaimana mekanika kuantum menjelaskan sifat listrik dan magnetik atom. Nah, dengan kita melihat tantangan ini ya, tentu kita dapat mengimplementasikannya ya dengan ciri-ciri daripada mandiri. Salah satu ciri dari konsep yang terkait mandiri ya, ke konsep tamadun mandiri. Kemudian ada tadi 7 nilai dasar yayasan. Salah satu ciri daripada mandiri yang bisa kita ambil dalam hal materi untuk tantangan ini adalah ya adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ya sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain. Nah, harapannya ya dengan materi ini kemudian tantangan ke depannya ya sebagai mahasiswa mahasiswi ya bisa eh, ada suatu ide gagasan ya sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan konsep tamadun mandiri beserta 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancasila. Capaian ya pembelajaran dari perkuliahan ini mahasiswa mampu menerapkan konsep ya daripada teori atom dan statistik elektron untuk menjelaskan sifat daripada listrik bahan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis fenomena statistik elektron dalam logam dan semikonduktor. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi hubungan konfigurasi elektron dengan sifat konduktivitas. Ini adalah referensi ya yang bisa dibaca ya referensi dasar dalam hal penyampaian materi. Dalam materi ini tentu ada eh, dicoba untuk evaluasi ya dengan memberikan soal latihan ya. Ini bisa kalian kerjakan soal latihannya bagaimana kita bisa menghitung panjang gelombang ya yang dipancarkan suatu energi 1,89 eV saat transisi elektron hidrogen
dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Kemudian mengapa hanya elektron di sekitar energi Fermi yang berkontribusi dalam arus listrik logam? Ini silahkan nanti di rumah kalian bisa coba menyelesaikan latihan ini. Jika nanti ada kendala atau masalah problem, bisa berkomunikasi dengan kami sebagai dosen dalam pengajaran perkuliahan material listrik ini. Baik, mahasiswa-mahasiswi ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.